Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Kesehatan Ternak. Mata kuliah ini kita berikan kepada mahasiswa vokasi program studi D3 Produksi Ternak jurusan Peternakan Politeknik Negeri Jember. Mata kuliah Kesehatan Ternak dengan kode TNK 3604 ini merupakan mata kuliah penciri atau kompetensi di D3 Produksi Ternak jurusan Peternakan Politeknik Negeri Jember. Untuk kesempatan kali ini kita akan memberikan atau membuat suatu video bagian dari praktikum mata kuliah kesehatan ternak yang nanti meliputi pemeriksaan fisik ternak sehat dan sakit yang kita ambil untuk ternak sapi, kemudian pemberian vitamin kepada ternak sapi serta pengambilan sampel darah pada ternak unggas. Mata kuliah kesehatan ternak terbagi menjadi 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berisi tentang paparan ternak sehat dan sakit, kemudian biosecurity, dan pengenalan beberapa penyakit pada ruminansia dan unggas, baik penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, ataupun gangguan metabolisme. Kemudian juga kita memberikan tentang pengambilan sampel serta penanganan spesimen sebelum kita kirimkan ke laboratorium uji. Dan juga kita memberikan pengetahuan tentang pentingnya layanan kesehatan ternak serta sedikit tentang kesehatan masyarakat veteriner. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke kandang untuk melakukan praktek bagaimana kita mengamati dan menilai ternak itu sehat dan sakit, khususnya dalam hal ini adalah sapi, akan saya jelaskan beberapa hal yang harus kita lakukan. Bahwa pemeriksaan fisik ini itu meliputi observasi, yaitu pengamatan fisik dari luar, kemudian auskultasi, dan juga bisa kita lakukan perkusi. Untuk selanjutnya saya terangkan dulu untuk beberapa data fisiologis ternak normal, baik itu ruminansia maupun non-ruminansia. Data fisiologis ternak normal pada beberapa ternak, yaitu di sini ada ayam, sapi, kambing, dan domba. Untuk suhu atau temperatur tubuh biasanya kita menggunakan termometer, baik itu digital maupun termometer manual yang menggunakan air raksa, yang kita ukur melalui rektum atau anus kalau pada ruminansia dan kloaka pada ternak non-ruminansia atau ayam. Kemudian untuk nafas, data normal di sini adalah kali per menit. Jadi ada beberapa data, baik itu dari ayam, sapi, kambing, dan domba, itu kita ukur dalam satuan menit. Begitu juga pada nadi atau pulsus. Nah, pulsus khususnya pada sapi itu bisa kita ukur dengan menekan arteri koksikea ataupun arteri median ataupun arteri fasial. Kemudian kita sampaikan juga sumber data fisiologis normal ternak, yaitu kita mengambil beberapa literatur, yaitu dari Franzen, Smith, dan Griffith. Kemudian kita lanjutkan ke lapangan. Pemeriksaan ternak sehat dan sakit sangat diperlukan, khususnya pada ternak-ternak yang dia baru datang. Namun juga bisa berlaku pada ternak yang sudah kita pelihara beberapa waktu, atau misalnya dalam suatu pemeliharaan. Ternak sehat, dikatakan sehat adalah ketika semua fungsi dari organ-organ dia bekerja secara maksimal untuk menopang kehidupan dia dan juga fungsi-fungsi lain dari ternak tersebut. Sedangkan untuk kondisi ternak sakit, itu bisa dideskripsikan adalah ketika ada salah satu atau beberapa
fungsi organ tidak bekerja secara maksimal. Dan sehat itu bersifat dinamis, dalam artian ketika kita berada di suatu lingkungan tertentu, tentu parameternya bisa berbeda, sehingga bisa disebut sehat adalah dinamis. Kemudian untuk sakit itu bisa kita periksa dengan beberapa pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan fisik, kemudian juga data-data fisiologis penunjang yang lain seperti suhu tubuh, kemudian pulsus ataupun frekuensi nafas. Oke, untuk pemeriksaan ternak perlu dilakukan untuk mengetahui diagnosa atau kondisi ternak tersebut. Untuk pemeriksaan secara fisik kita dapat lihat secara infeksi atau melihat langsung, yang dimana pada ternak sapi itu kita bisa lihat dari fisik bulunya. Jika bulunya kusam, itu ternak tersebut lagi dalam keadaan sakit. Tetapi ketika bulunya mengkilat, itu bisa dikatakan ternaknya sehat. Kemudian dari postur tubuh, dilihat dari kaki depan dan belakang, ternak ini tidak mempunyai kelainan atau normal. Kemudian pada bagian di depan, di bagian mata dan kepala, itu sama sekali tidak ada kelainan. Bagian mata, bagian mulut, ini semua normal. Untuk bagian kita dapat mengecek ternak tersebut sakit atau enggak, kita bisa mengecek suhu tubuhnya. Selain itu juga kita dapat menekan untuk mengetahui napas dan nadi ternak tersebut, karena di sana bisa kita tentukan napas itu berapa menit per menit dan nadinya. Untuk ternak-ternak tersebut biasanya sudah mempunyai standar yang sudah dijelaskan di depan tadi. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita bisa melihat dari frekuensi napasnya. Yang pertama kita handling sapi tersebut, kemudian tangan kita taruh di sini untuk mengetahui napas dia, napas ternak tersebut. Nah, ketika udah gini napasnya, kemudian kita hitung dalam 1 menit itu berapa kali dia bernafas. Dari untuk literatur, frekuensi nafas ternak sapi itu 24 sampai 42. Jika ternak tersebut masih ring di tengah-tengah, itu bisa dinyatakan ternak tersebut sehat. Tetapi ketika dia di atas, itu ternak mengalami dalam keadaan sakit atau stres, bisa dikatakan. Untuk proses pemeriksaan fisik selanjutnya, kita bisa ngecek beberapa hal lagi, misalnya untuk mengetahui apakah suhu tubuh ternak itu tinggi atau di atas normal. Itu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisa kita melihat dengan melihat cermin hidungnya. Itu apakah dia dalam kondisi basah atau kering. Ketika dalam kondisi dia suhu tubuhnya panas, maka cermin hidung ini dia akan kering. Nah, kalau dalam contoh sapi ini dia basah, sehingga kemungkinan besar dia dalam kondisi suhu tubuh normal. Selain itu bisa kita perkuat dengan pemeriksaan menggunakan termometer. Nah, dalam praktikum ini yang kita pakai adalah termometer manual atau air raksa. Nah, termometer air raksa ini sebelum kita pakai harus kita cek dulu dia posisi air raksanya. Dia berada di angka berapa? Kalau dia di atas 37, itu kita turunkan dulu air raksanya. Dia di bawah 35 atau bisa lebih, turun lagi. Caranya yaitu dengan kita ayun-ayunkan. Kemudian kita lihat lagi apakah air raksanya sudah turun atau belum. Nah, ini ketika kita sudah ayun-ayunkan, dia berada di angka 35.
kemudian kita akan lakukan pengecekan suhunya melalui rektum. Nah, pengecekan suhu itu bisa kita lakukan dengan memasukkan termometer ini ke dalam rektum sekitar 1 atau 2 menit. Oke, kita lakukan. Ini untuk pengecekan suhu sapi. Kita handling agar sapinya tidak bergerak-gerak. Kemudian kita masukkan termometernya ke dalam anus. Nah, ketika kita menghandling sapi yang dia tidak pada kandang fit, sebisa mungkin kalau sapi itu dikeluh, kita pegang keluhannya, kemudian kita berada di sisi boleh sebelah kanan atau sebelah kiri dari sapi, dan kita amati pergerakan terutama dari kaki belakang untuk keamanan kita. Oke, setelah sekitar 1 atau 2 menit dan kita pastikan air raksa tidak naik lagi atau dia dalam kondisi stabil, maka termometer bisa kita cabut, kemudian kita lihat suhunya, dia di posisi angka berapa. Nah, dalam praktikum ini kita lihat di sini adalah angka 38,5, yang berarti sapi ini dalam kondisi suhu tubuh normal. Karena kisaran normal dari suhu tubuh sapi adalah antara 37,2 sampai 39,4 derajat Celcius. Kemudian untuk memastikan lagi bisa kita lakukan pengukuran yang sama lagi, bisa 2 kali atau 3 kali lagi, kemudian hasilnya kita jumlahkan dan kita bagi atau kita ambil rata-ratanya. Pemeriksaan selanjutnya kita lakukan pada bagian mata, itu untuk melihat apakah ada kondisi anemia atau tidak pada sapi. Nah, caranya bisa kita lihat dengan membuka kelopak matanya, kemudian kita lihat bagian mukosanya, bagian bawah. Nah, ketika dia pucat, itu berarti ada indikasi dia anemia. Normalnya adalah dia berwarna merah muda. Namun pada kondisi yang lain, misalnya dia hiperemi atau berwarna merah yang berlebihan, itu ada indikasi infeksi pada bagian mata. Kemudian untuk selanjutnya juga kita bisa lakukan pemeriksaan tambahan, yaitu capillary refill time atau CRT. Nah, CRT ini kita periksa yaitu dengan membuka bagian mulut, kemudian kita lakukan suatu tekanan pada bagian gusi, kemudian ketika kita tekan, kemudian kita perhatikan warna putih bekas tekanan kita ketika dia warna merah dalam waktu kurang dari 2 detik, berarti dia dalam kondisi normal. Namun ketika dia kembali ke warna merah lebih dari 2 detik atau misalnya 3 detik atau lebih, itu berarti ada kecenderungan dia mengalami dehidrasi. Pemeriksaan pulsus bisa kita lakukan dengan menekan atau memeriksa arteri. Arteri yang bisa kita periksa pada pemeriksaan pulsus adalah arteri yang berada di bagian wajah atau fasial, yang kita sebut sebagai arteri facialis. Itu berada di sekitar sini, ini bisa kita tekan selama 1 menit, kemudian kita hitung berapa jumlahnya. Dalam kondisi normal sapi, pulsus atau nadi dia kisaran antara 55 sampai 80 kali per menit. Kemudian cara yang lain yaitu dengan menekan bagian arteri median. Arteri median berada di bagian dalam dari ekstremitas depan atau ekstremitas anterior. Ini kita tekan, kemudian kita rasakan adanya pulsus di sana. Pemeriksaan bisa kita lakukan juga selama 1 menit. Kemudian metode yang lainnya bisa kita lakukan dengan menekan arteri bagian ekor, yaitu arteri coccygia. Nah, arteri coccygia itu berada pada bagian pangkal dari ekor sapi, di bagian tengah, bagian atas tengah, kemudian kita tekan. Kita rasakan di sana pulsus yang ada di bagian arteri coccygia. Selama 1 menit, kemudian kita hitung berapa jumlah pulsus yang bisa kita hitung.
Untuk pemeriksaan nafas yang lainnya, di samping kita memeriksa frekuensi atau banyaknya dia pernafasan dalam 1 menit, kita juga bisa melakukan pemeriksaan dengan auskultasi, yaitu mendengar suara paru-paru dari ternak sapi. Nah, untuk auskultasi pada saluran pernafasan kita bisa menggunakan alat bantu yaitu stetoskop. Nah, ketika menggunakan stetoskop jangan lupa kita untuk membuka atau untuk menutup ini bagian dari lubang agar membran nanti bisa bergema. Pastikan dia dalam kondisi tertutup. Kemudian untuk pemeriksaan suara dari pernafasan kita mengambil bagian torak baik kanan ataupun kiri dengan posisi kita berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, posisi yang kita periksa adalah segitiga dari torak itu yang dimana di sana ada paru-parunya. Kemudian kita periksa dengan mendengarkan aliran udara yang berada pada bagian pernafasan. Itu caranya dengan kita menghandling ternak, kemudian kita dengarkan suara yang ada pada pernafasan paru-paru dari ternak sapi. Nah, suara normal pada pernafasan sapi itu ada 2. Yang pertama adalah suara vesikular dan yang kedua adalah suara bronkial. Suara vesikular itu terdengar dia bernada rendah. Nah, biasanya dia lebih panjang pada waktu dia inspirasi atau menghirup udara. Kemudian suara yang normal yang kedua adalah suara bronkial. Nah, suara bronkial ini berbeda dengan suara vesikular karena dia bernada lebih tinggi atau nyaring. Dan dia lebih panjang fasenya ketika pada waktu ekspirasi atau mengeluarkan udara. Kemudian suara-suara yang tidak normal yang bisa kita dengarkan dengan menggunakan stetoskop antara lain, misalnya ada suara serak, kemudian ada suara-suara lain, misalnya ada suara pecah segala macam. Nah, itu mengindikasikan adanya suatu gangguan pada bagian saluran pernafasan ternak sapi tersebut. Nah, demikian pemeriksaan fisik untuk ternak sapi sehingga kita bisa menentukan apakah sapi itu sehat atau tidak dan bisa mendiagnosa atau membantu mendiagnosa suatu keadaan dari suatu ternak sapi serta bisa melakukan penanganan lebih lanjut. Untuk praktikum berikutnya kita akan latihan bagaimana cara melakukan injeksi atau menyuntik pada ternak sapi. Namun saya tegaskan dalam hal ini karena kita adalah program studi D3 produksi ternak dan bukan suatu fakultas atau jurusan kedokteran hewan. Ketika nanti mahasiswa kita lulus setelah dari prodi ini, ketika dia harus melakukan suatu injeksi atau segala macam, itu harus ada pengawasan dari dokter hewan. Jadi maksud tujuan dari pelatihan untuk injeksi ini adalah mengenalkan kepada mahasiswa bagaimana cara menyuntik ketika dia nanti harus melakukan kegiatan tersebut di tempat kerja, tentu dengan pengawasan dokter hewan. Nah, dalam hal ini yang kita lakukan nanti adalah kita akan melakukan injeksi vitamin pada ternak sapi. Yang kita gunakan di sini adalah vitamin B kompleks, kemudian kita memakai juga spet 10 mili dengan needle ukuran 18G. Kemudian kita siapkan juga ada alkohol, kemudian ada kapas. Pada prinsipnya injeksi itu ada 3 cara, yaitu intravena, kemudian intramuskular, kemudian ada juga subkutan. Namun untuk vitamin, injeksi vitamin biasanya kita lakukan secara intramuskular. Nah, intramuskular pada sapi bisa kita lakukan pada bagian segitiga leher, yaitu di bagian leher atas yang seperti bentuk segitiga ini, atau juga bisa kita lakukan pada bagian belakang di sekitar flank. Nah, untuk tekniknya yang pertama kita ambil dulu vitamin. Nah, yang kita ambil vitamin B kompleks. Kita pastikan pada spet itu tidak ada udara, kemudian dia benar-benar sudah kuat atau kencang,
kemudian kita lakukan pengambilan vitamin dengan cara botol kita balik, kemudian kita ambil secukupnya. Kalau pada sapi dewasa biasanya kita ambil sekitar 10 mili. Kemudian kita buang udara yang ada di dalam siring atau dalam alat suntik. Setelah itu kita tutup lagi dan kita lakukan handling. Nah, untuk alkohol harus selalu kita siapkan untuk menghindari adanya infeksi. Nah, kita lakukan pegangan di keluh. Kemudian di bagian yang akan kita lakukan injeksi, itu kita bersihkan dengan alkohol. Cara membersihkannya yaitu dengan putaran sirkular, yaitu dari tengah kemudian melingkar keluar. Tidak boleh nanti dari luar ke dalam atau kita gosok-gosok seperti ini. Jadi harus dari tengah melingkar keluar seperti ini. Oke, kita lakukan handling di bagian kepala, kemudian kita bersihkan di lokasi yang akan kita suntik. Kita lakukan handling dengan memegang bagian keluh, kemudian kita bersihkan di lokasi yang akan kita lakukan injeksi. Setelah itu kita lakukan penumpukan. Fungsi dari penumpukan adalah agar dia tidak kaget ketika kita lakukan penyuntikan. Awal kita pelan, kemudian kita agak keras. Ketika dia sudah merasa nyaman atau adaptif dengan pukulan yang kita lakukan, maka kita lakukan injeksi. Dan kita kasih. Ketika kita tadi melakukan injeksi, jadi untuk melindungi jarum supaya untuk menghindari patah atau bengkok, ketika kita melakukan injeksi, maka megangnya adalah dengan kita lindungi menggunakan jari. Di jari terakhir atau jari kelingking, kemudian jari manis. Nah, kita megangnya seperti ini ketika kita melakukan injeksi. Nah, ketika kita pukul-pukul, kemudian kita siap melakukan injeksi, kita lakukan dengan cepat dan kita buka jari kita dengan cepat pula berurutan dari bawah. Sehingga jarum itu akan terhindar dari patah atau bengkok. Berbeda kalau kita megangnya tanpa kita lindungi, misalnya seperti ini. Nah, ketika kita tusuk dan ketika sapi itu berontak, maka ada kemungkinan dia akan patah atau bengkok. Untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan injeksi pada bagian belakang dari sapi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum penanganan spesimen. Jadi bagaimana cara pengambilan darah pada unggas. Yang kita gunakan adalah ayam. Jadi pengertian dari spesimen itu sendiri adalah suatu tindakan penanganan spesimen baik bahan organ atau bahan yang dihasilkan organ untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Ada beberapa materi spesimen antara lain yang pertama di situ adalah ternak itu sendiri, kemudian yang kedua bahan organ, dan yang ketiga
adalah bahan yang dihasilkan oleh organ. Yang dimaksud dengan bahan ternak itu sendiri adalah di mana kalau ternak unggas itu bisa secara langsung Anda kirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Karena unggas adalah bobotnya sangat kecil sekali, jadi memungkinkan untuk kita kirim ke laboratorium. Jadi hanya dikemas segar, kemudian pakai pendingin atau kita taruh es, tidak lebih dari 4 jam perjalanan. Baik, kita lanjut berikutnya. Bahan organ. Bahan organ itu sendiri adalah bagian dari seluruh tubuh yang apabila pada saat kita melakukan pemeriksaan di laboratorium, akan dikirim ke laboratorium, itu kita ambil bahan-bahan yang ada di tubuh yang terjadi perubahan dalam organ itu. Secara diagnosis di situ akan kita lakukan pemeriksaan. Antara lain apa aja di situ? Misalnya kita mau mengirimkan jantung, kemudian hati, atau organ-organ visceral. Jadi antara lain itu ya yang perlu akan kita kirim untuk dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga di sini adalah bahan yang dihasilkan organ. Jadi bahan yang dihasilkan organ itu bisa berupa kotoran, kemudian eksudat, mungkin dari lendir hidung, dan bisa juga darah. Nah, yang akan kita lakukan praktikum hari ini, bagaimana kita mengambil darah sebagai sampel untuk kita tangani, dan selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan di laboratorium. Seperti itu. Kita lanjut tahapan sebelum kita melakukan pengambilan sampel darah. Jadi bahan-bahan apa yang, alat apa aja yang harus kita siapkan di situ. Antara lain ini kapas. Jadi Anda bisa menggunakan kapas kemasan semacam ini atau kapas untuk kecantikan, silakan. Kemudian ini ada bahan alkohol. Jadi kita pakai yang 70%. Nah, ini ada wadah untuk penempatan alkohol dan ini kapas yang sudah di mix, dicampur dengan alkohol tadi, yang fungsinya adalah untuk sterilisasi. Jadi pada prinsipnya bahan-bahan alat yang akan kita gunakan itu alat, terutama alat adalah dia harus steril. Jadi betul-betul, kalau ini tadi ada squid, maka squidnya harus dalam bentuk segel. Jadi kemasan seperti ini. Jadi betul-betul di sini adalah kita bukan ya. Oke, saya lanjut tadi. Kita sampai ke alkohol, kemudian nanti kamu cut sendiri ya. Ini ada, ini Fakulab. Ini adalah tempat untuk menempatkan darah. Jadi di sini biasanya dilengkapi dengan anti koagulan. Jadi anti koagulasi darah. Jadi darah tidak akan membeku. Cara penggunaannya ini, Anda tidak disarankan untuk melepas katup ini. Jadi ini sudah vakum. Jadi pada saat Anda lakukan penampungan di dalam Fakulab, setelah katakanlah saya dapat darah, maka langsung Anda tusukkan dan masuk di Fakulab, bukan dilepas kemudian baru Anda tampung. Oke. Jadi Anda tidak disarankan untuk melepas katup karena akan terkontaminasi dengan bakteri. Lanjutnya squid tadi.
speed yang akan kita gunakan nanti adalah speed yang bersegel, jadi bukan yang bekas. Jadi kita gunakan yang bersegel karena akan mempengaruhi nanti kalau kita memakai yang bekas akan mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Maka kita harus menggunakan betul-betul tersegel dan steril. Jadi sebelum kita menggunakan speed, alangkah baiknya secara standar operasionalnya di situ speed ini harus kondisi rapat. Jadi ini tidak longgar, jadi betul-betul dalam kondisi span ya, rapat, tidak ada rongga. Oke. Sebelum kita lakukan pengambilan nanti, kita sedikit kasih ruang. Jadi kita kasih ruang di sini, jadi agar pada saat kita menusuk arteri nanti, sifat arteri adalah memancarkan darah. Jadi pada saat kita melakukan penusukan dalam arteri, maka darah akan terlihat keluar dari jarum. Setelah terlihat keluar dari jarum ini nanti Anda tinggal melakukan dihisap pelan-pelan sampai batas maksimal kebutuhan yang akan kita ambil. Tahap berikutnya setelah ini saya contohkan sampel darah yang kita ambil, kemudian penanganan berikutnya bagaimana kalau pada saat itu kita mau melakukan pengiriman ke laboratorium. Apa aja yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah ini ya, ada surat pengantar spesimen yang menjelaskan di situ tentang diagnosanya, umur ternak dan lain sebagainya, pemiliknya siapa, di situ bisa Anda lihat di sini. Dan itu harus diisi secara lengkap dan detail. Diharapkan nanti pada saat kita mengirimkan spesimen ini tadi, laboratorium tidak kesulitan dalam melakukan diagnosa ini spesimen yang kita kirim, sehingga akurasi hasil daripada data yang hasil pemeriksaannya betul-betul akurat. Paham ya? Oke.
melakukan praktikum untuk beberapa acara pada mata kuliah kesehatan ternak. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sangat penting untuk bisa menentukan suatu ternak itu dalam kondisi sehat ataupun sakit, sehingga kita bisa untuk melakukan langkah yang selanjutnya, baik itu penanganan terhadap suatu gejala kondisi yang tidak sehat ataupun penanganan yang lain. Begitu juga dalam pengambilan sampel, itu sangat penting dan harus bisa dilakukan oleh mahasiswa program studi D3 Produksi Ternak, karena pengambilan sampel adalah hal awal untuk bisa menguji suatu sampel itu secara maksimal. Kami dari mata kuliah Kesehatan Ternak program studi D3 Produksi Ternak Poli C, sip! They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place